Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channelnya Kang Pras. Dari video sebelumnya, kita udah jelasin bahwa kita akan mulai bercerita atau membicarakan tentang histori dari Rasulullah SAW. Jadi, kita akan mulai di part 1 tentang sejarah Rasulullah SAW. Sebenarnya nih, kalau misalnya kita mau bercerita atau mau cari tahu, belajar tentang histori dari Rasulullah SAW, part pertamanya kita bisa cerita tentang atau kita bahas tentang awal mula kelahiran Rasulullah SAW. Tapi banyak banget kejadian sebelum Rasulullah SAW ini lahir, yang dia memang uh, bertautan dengan kejadian ketika Rasulullah SAW ini lahir sampai dibesarkan gitu. Tentang kejadian-kejadian apa aja yang terjadi di kota Mekah ini, kenapa kota Mekah gitu. Nah ini ada histori rentetannya. Jadi kalau kita mulai dari Rasulullah SAW dilahirkan, bakal banyak banget histori atau bakal banyak banget informasi yang kita skip dan itu sayang informasinya. Jadi part pertama ini kita akan mulai bahas tentang awal mula ditemukannya air Zam-Zam. Sebetulnya air Zam-Zam ini kisahnya atau historinya sudah masyhur, sudah terkenal. Tapi mudah-mudahan di video kali ini kita akan bahas secara detail bagaimana prosesnya sih air Zam-Zam ini ditemukan. Air Zam-Zam ini ditemukan oleh ibunda dari Ismail alaihissalam, istri dari Nabi Ibrahim. Jadi namanya adalah Hajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini punya dua orang istri. Yang pertama adalah Sarah. Dari Sarah ini ada anaknya bernama Ishak. Dan yang kedua adalah Hajar. Dari Hajar ini nanti punya keturunan namanya Ismail. Jadi dua orang anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang nabi juga, gitu ya. Nah, cuman beda antara tugas yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk seluruh dunia. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus, maka seluruh dunia ini wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, beda dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Ya kan, seperti Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu ada 3 tempat yang beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah di Babilonia, ya kan, awal dari kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ceritanya menghancurkan patung, Nabi Ibrahim itu dibakar. Nah, itu di situ tempatnya, ya kan, di Babilonia. Nah, yang kedua adalah Palestina, dan yang ketiga nanti adalah yang kita akan ceritakan adalah Mekah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini punya satu orang istri namanya Hajar. Hajar ini berasal dari suku Kipti, suku aslinya kota Mesir. Jadi di Mesir gitu. Sebetulnya ada ceritanya sendiri bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Hajar ini. Tapi nanti kita ceritain di sesi yang berbeda. Nah, kita akan fokus ke gimana sih prosesi dari air Zam-Zam ini ditemukan. Berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi. Jadi beliau mimpi membawa Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam yang waktu itu baru sekitar 1 tahun. Jadi umurnya Nabi Ismail itu kurang lebih baru 1 tahun gitu. Nah, mimpinya ini Nabi Ibrahim alaihissalam harus membawa istri dan anaknya ke satu lembah yang jauh dari Palestina. Lembah ini dia benar-benar padang pasir, batu-batu gitu. Jadi nggak ada tanaman, nggak ada hewan. Mimpinya itu harus dibawa ke sana. Ya kan? Istrinya, Hajar dan Ismail ini harus dibawa ke sana. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bilang ke istrinya, ayo ikut, kita akan pergi. Gitu. Nah, Hajar sebagai seorang istri yang patuh kepada suaminya, dia nggak tanya memang. Dia nggak tanya, suamiku kita mau kemana perginya, berapa lama perginya, jauh nggak gitu ya. Dia memang nggak tanya gitu, ya kan. Hajar ini patuh aja sama suaminya. Dia patuh, ayo ikut, ya kan. Dulu dari Palestina untuk ke Mekah itu kurang lebih perjalanan dengan kuda itu 1 bulan. Nah, kalau dengan unta, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini pakai unta beliau, pasti akan lebih lama.
Jadi perjalanan ini memakan waktu yang lebih lama dari 1 bulan dari Palestina ke Mekah. Nah, dalam perjalanan diceritakan bahwa Hajar ini memang dia tidak tanya, dia patuh aja sama suaminya, dia nggak tanya mau kemana gitu, nanti di sana berapa lama gitu. Ini memang nggak tanya begitu, tapi dia patuh melayani suaminya dengan baik, santun terhadap suaminya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam ini tibalah di satu lembah yang memang dilihat dalam mimpinya inilah lembahnya. Kan? Nah, waktu itu pagi, jadi pagi sampai Nabi Ibrahim, istrinya Hajar dan Ismail sampai di satu lembah itu, ya kan yang kita sama-sama tahu bahwa lembah itu nanti kita akan tahu bahwa itu adalah kota Mekah. Jadi kota Mekah itu awalnya hanya berupa lembah, ya kan, yang diapit oleh 2 gunung besar gitu. Kalau kita lihat letak geografisnya Mekah ini, dia hanya padang pasir aja gitu, padang pasir dan batu-batu aja gitu. Nah, Hajar disuruh turun oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim hanya bilang bahwa kita sudah sampai, turunlah maka kamu akan saya tinggalkan. Nabi Ibrahim hanya bilang begitu aja, ya kan? Akhirnya turun Hajar bersama anaknya Nabi Ismail yang masih bayi, masih baru 1 tahun. Nah, secara manusiawi, seorang perempuan ditinggalin di satu tempat yang dia padang pasir, sepi, nggak ada orang, nggak ada hewan, tumbuhan pun nggak ada. Jangankan tumbuhan yang basah gitu, tumbuhan yang hidup, tumbuhan mati pun nggak ada. Jadi ranting-ranting pun memang nggak ada. Jadi dalam asar itu ceritain bahwa Makkah itu memang betul-betul pasir dan batu-batu aja gitu. Ya. Sebagai seorang manusia, Hajar bingung, terus meminta penjelasan dari suaminya. Wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku dan anakku di sini, di tempat yang nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada orang, nggak ada pohon. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu dia datang terus langsung putar balik, diturunin istri dan anaknya, terus jalan lagi. Nabi Ibrahim itu dia nggak jawab pertanyaannya. Karena ini yang harus kita garis bawahi adalah Nabi Ibrahim waktu itu tidak tahu bahwa apa sih sebetulnya nanti yang akan terjadi. Tugasnya hanya satu, antarkan anak dan istrinya ke satu lembah itu aja. Jadi nanti kehidupan selanjutnya Nabi Ibrahim nggak tahu nih. Nanti istri dan anaknya bakal seperti apa gitu, nggak tahu. Tapi tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyampaikan begitu aja. Nah, ini adalah satu pembelajaran bagi kita seorang Muslim. Awal dari kita bertakwa atau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah patuh. Jadi patuh gitu ya kan. Jadi kunci nomor 1 dari seorang Muslim itu adalah patuh. Nah, Nabi Ibrahim sambil nangis ya kan, berjalan ke arah pulang, dikejar oleh Hajar. Pertanyaan kedua kali yang sama adalah, wahai Ibrahim, apakah kamu meninggalkan aku dan anakku di sini, di lembah yang nggak ada orang, nggak ada kehidupan? Nabi Ibrahim juga nggak bisa jawab, ya kan? Akhirnya, pertanyaan ketiga, Nabi Ibrahim juga tetap nggak bisa jawab, ya kan? Dengan pertanyaan yang sama. Nah, pertanyaan keempat ini, Hajar, dia bertanya, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Ibrahim juga nggak jawab, dia hanya ngangguk aja. Ya, jadi tahu bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Hajar tahu bahwa ini adalah perintah. Maka Hajar bilang dengan tutur kata yang lembut, tutur kata yang santun, kalau begitu maka Allah akan menjaga saya. Pergilah Ibrahim, ya kan? Pergi. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan berat hati memang pulanglah ke Palestina. Nah, akhirnya ditinggalinlah Hajar di satu lembah yang dia benar-benar bingung nih, nggak ada kehidupan di situ. Ini mau melanjutkan kehidupan gimana nih, ya kan? Akhirnya karena Hajar juga dia membawa bayi, terus perbekalan juga makanan dan minuman gitu cuma sedikit aja.
Apalagi kita tahu bahwa dulu, di zaman dulu, bekal minuman itu hanya dari satu, dia berupa kulit hewan yang dilipat terus dijahit gitu. Jadi kapasitasnya nggak bisa banyak. Ini beberapa kali teguk juga sudah habis gitu. Berusaha untuk ikhtiar, Hajar coba lihat ke sekeliling ada nggak nih hewan atau pohon tempat dia bisa bernaung atau mencari air yang bisa dia pakai buat nanti minum gitu ya kan. Akhirnya dia ikhtiar coba susun batu untuk menempatkan Ismail di situ supaya melindungi dia dari panas gitu. Jadi melindungi Nabi Ismail ini dari panas supaya nggak kepanasan. Nah, untuk melihat lebih jauh ya kan, memang kita harus cari tempat yang agak tinggi. Nah, waktu itu di Mekah itu ada satu bukit yang dia nggak terlalu tinggi dan bisa dijangkau gitu, bisa dijangkau. Nah, bukit ini namanya adalah Bukit Sofa. Hajar coba naik ke atas ke Bukit Sofa supaya bisa melihat di sekelilingnya itu ada apa sih sebetulnya. Apa ada air, apa ada rombongan yang berjalan gitu. Nanti dia bisa minta tolong apa segala macam gitu ya kan. Akhirnya Hajar naiklah ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa dia lihat sekitar, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, di gurun pasir ini karena panas, jadi biasa ada fenomena alam yang biasa dijumpai di gurun pasir, namanya adalah Fata Morgana. Jadi memang secara sains gitu, memang Fata Morgana ini memang ada dia. Ya kan, jadi dia berupa pantulan dari tempat lain yang ada air memantul ke situ gitu. Sebetulnya nggak ada air di situ, tapi ini hanya fata morgana aja gitu. Ya kan, yang qadarullah Allah membuat suatu fenomena begitu. Nah, dilihatlah ternyata di satu bukit di sebelahnya itu, di sebelah Bukit Sofa ini ada satu bukit lagi namanya Bukit Marwah, ya kan. Lihat di situ di atasnya kok ada air di situ, ya kan. Jadi dia berusaha buat turun dari sofa terus naik ke marwah gitu. Nah, naik ke atas memang kalau kita mau naik ke satu tempat yang tinggi untuk lebih memudahkan itu nggak jalan kaki, jadi harus lari-lari kecil gitu supaya lebih cepat naik dan lebih mudah buat naik gitu. Nah, naiklah Hajar ini ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah. Lihat ternyata nggak ada juga ya kan. Pas dilihat balik lagi matanya mengarah ke Bukit Sofa, kok di sana ada air gitu. Merasa penasaran, akhirnya turunlah dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Nah, kejadian ini berulang kali terjadi 7 kali. Jadi ke Bukit Sofa 1, terus naik lagi ke Bukit Marwah 2, hitungannya ke Bukit Sofa lagi 3 gitu sampai 7 kali. Jarak antara Sofa dan Marwah ini adalah 1 kilo. Jadi kurang lebih perjalanan menempuh bolak-balik 7 kali itu adalah 7 kilo. Itu akhirnya nggak ada nih, ya kan ternyata memang nggak ada air. Ini hanya fata morgana aja. Jadi nggak ada air, akhirnya Hajar alaihissalam turun terus nyamperin lagi anaknya. Nah, ada 3 riwayat yang bilang bahwa tempat awal keluarnya air Zam-Zam ini. Yang pertama adalah dari bekas sentakan kaki unta yang dipakai oleh Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua adalah dari sentakan kakinya Ismail alaihissalam, tapi 2 pendapat ini lemah. Nah, pendapat yang paling kuat adalah malaikat Jibril turun dan mengepakkan sayapnya, ya kan, akhirnya keluarlah mata air Zam-Zam ini. Ya kan, waktu itu memang belum ada namanya. Nah, Hajar yang udah kehausan terus dia nyamperin ke mata air itu, ya kan, karena dia keluar dari tanah begitu aja, jadi airnya itu kemana-mana dia, ya kan. Nah, agar mudah untuk diambil, maka Hajar waktu itu bikin satu bendungan yang dari tanah itu, jadi tanah dikumpulin gitu untuk membendung sekitarnya supaya airnya nggak keluar. Nah, sambil membendung, Hajar alaihissalam ini dia bilang satu kata yang memang bahasa dari suku Kipti, bilang bahwa Zam-Zam. Zam-Zam. Jadi artinya berkumpullah, berkumpullah. Karena waktu itu airnya keluar-keluar gitu. Ya kan, akhirnya dibendunglah oleh Hajar, akhirnya bisa tertampung di situ si air Zam-Zamnya. Jadi
memudahkan Hajar untuk mengambil minum dan ngasih minum kepada anaknya Ismail alaihissalam. Nah, ada satu kejadian kecil memang bertepatan dengan kejadian ini. Jadi kita coba tinggalin dulu kisahnya Hajar dan Ismail bersama air zam-zamnya, ya kan? Kita ke daerah selatan sedikit. Nah, di daerah selatan ini ada satu negeri namanya negeri Saba, yang kalau kita kenal sekarang itu namanya Yaman, gitu. Nah, di negeri Saba ini ada satu bendungan, namanya Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib ini dia luar biasa subur. Jadi lahan-lahan yang ada di sekitarnya ini subur. Nah, qadarullah, orang-orang penduduk di sekitar Bendungan Ma'rib ini dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dia membuat bendungannya ini rubuh dan airnya hilang gitu. Padahal sebelumnya di sekitar situ tuh terkenal bahwa terdapat buah-buahan yang beraneka macam, sayur-sayuran yang beraneka macam, tumbuh-tumbuhan yang lebat gitu di situ. Jadi orang yang dari luar kalau misalnya mau mencicipi buah-buahan itu ya datang ke situ, datang ke daerah-daerah di sekitar Bendungan Ma'rib ini karena memang tempatnya itu subur. Dan akhirnya bendungannya hancur dan Allah Subhanahu wa taala gantikan tumbuhannya ini menjadi tumbuhan bidara. Dia bunganya daunnya kecil-kecil terus ada duri-duri gitu dan buahnya pun nggak bisa dimakan. Akhirnya keluarlah penduduk di sekitar situ mau hijrah ke satu tempat di daerah utara di negeri Syam. Karena negeri Syam juga terkenal adalah negeri yang subur. Nah, keluarlah, waktu itu yang keluar pertama kali adalah suku Jurhum. Jadi kalau misalnya dari negeri Yaman mau ke utara, mau ke daerah negeri Syam, dia harus melewati Mekah dulu, baru Madinah, baru nanti negeri Syam. Nah, ketika sampai di satu lembah ini, ketua sukunya bilang bahwa saya nggak tahu kalau di sini tuh ada air. Kenapa? Karena ada satu kejadian yang biasa kita tahu bahwa kalau ada burung yang terbang terus memutar-mutar terbangnya, itu biasanya di bawahnya ada air. Tapi ketua suku ini bilang bahwa saya udah berkali-kali lewat sini tapi nggak pernah diketahui bahwa di sini tuh ada air. Nah, akhirnya disuruhlah beberapa orang untuk cari tahu nih ada apa nih, benar nggak ada air di tempat situ ya kan? Nah, akhirnya dicari, terus ternyata ada seorang ibu dan anak kecil gitu di samping satu sumur. Waktu itu nggak begitu kayak sumur gitu, jadi kecil aja gitu ya kan bendungannya, ada mata air di situ ya kan. Akhirnya ketua ini tuh datang ya kan. Salah satu perilaku dari suku Jurhum ini dia adalah beradab, tata keramanya bagus gitu ya kan. Jadi dia nggak ambil aja si airnya ini terus direbut dari ibu dan anaknya ini, kita tahu bahwa namanya adalah Hajar dan Ismail. Nggak direbut tapi bernegosiasi ya, negosiasi, Bu boleh nggak ya kan, kita dari negeri Yaman mau ke negeri Syam ya kan, kita mau hijrah nih ya kan, karena di negeri kita udah kehabisan air tapi ternyata di sini ada air. Nah, boleh nggak kita pakai air ini? Nah, nanti sebagai gantinya setiap dari perkebunan, setiap dari peternakan, hasilnya sebagian akan kita kasihkan ke ibu, ya kan, gitu. Jadi akan dikasihkan kepada Hajar. Nah, negosiasi ini berjalan lancar dan Hajar pun mengiyakan. Oke, jadi di pagi itu, ya kan, Hajar datang naik ke Bukit Safa dan Marwah, turun lagi, nemu airnya. Nggak lama dari situ datanglah rombongan yang banyak dari suku Jurhum mau berangkat atau mau hijrah ke negeri Syam, ya kan? Karena di situ ada air, jadi tertahan. Nggak lama, ya kan? Hajar dan suku Jurhum ini bertemu. Ya kan? Akhirnya para ulama bilang di hari itu pun semuanya langsung bikin tenda-tenda apa segala macam. Jadi inilah komunitas pertama dari Kota Mekah. Jadi sebelumnya Kota Mekah itu nggak ada apa-apa, ya kan? Inilah story awal mula berdirinya satu komunitas atau satu perkumpulan di Kota Mekah, gitu, ya kan? Nah,
nanti kita akan cerita lagi tentang bagaimana sih kisah selanjutnya dari kota Mekah ini, ya kan? Apakah nanti ada kejadian apa yang terjadi di kota Mekah, terus nanti kenapa sih kota Mekah ini salah satu kota yang disebut kota jahiliyah di zaman dulu. Gitu. Jahiliyah itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan ceritakan selanjutnya di part-part selanjutnya. Ya kan? Jadi stay tune terus, pantengin part 2-nya nanti. Part 2 kita akan membahas tentang awal di awal dibangunnya Ka'bah. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.